Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ustaz Hendro selaku Ketua FKSMM. Semoga Ustaz sehat selalu dalam lindungan Allah, dan pengurus-pengurus yang lain juga dalam lindungan Allah. Yang saya hormati Bapak PKM, Bapak PKM kurang sehat juga ya. Saya hari Kamis suntik di luar lagi. Oh iya, bukan sama saya nggak didatangi. Datang apa? Masalahnya badan dia mau Hendro. Ya enak nggak datang. Tapi kayak gini lah Pak, kalau nanti oleng-oleng ceramahnya dimaklumi. Semoga Pak PKM dan pengurusnya sehat dalam lindungan Allah. Saya lihat hari ini PKM-nya luar biasa. Seumur-umur saya ngisi di FKSMM, dapat servis di sinilah tempatnya. Nasi gurih, jamu, susu kedelai, di mana-mana nggak ada tengok Pak. Di sini yang ada tengok ya, kalau pas aku ceramah. Berarti sini nggak sayang duit, sedekahnya bagus. Cuman rezekinya yang hadir sedikit, yang cobaan. Supaya nggak berkurang pahalanya, mana yang berlebih untukkan mencoba. Nggak ada masalah itu. Yang penting kan niatnya. Jangan Bapak nanti wis gawe akeh-akeh, apa tak ngomong bunyi ojo akeh-akeh, musim hujan. Jangan, kalau niat baik itu teruskan, jangan ditahan-tahan, nggak boleh. Pokoknya setiap makanan dulu udah disiapkan habisnya itu.
Saya memang nggak bisa makan. Kalau makan balik ya, ganti duit aja nggak. Bapak saudaraku yang dimuliakan ya Allah dan yang saya hormati, para PKN yang hadir hari ini semuanya, dan youtuber kita yang luar biasa. Semoga kita semuanya yang hadir, yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang susah diangkat Allah kesusahannya, dan dalam segala urusan dimudahkan oleh Allah. Bapak saudaraku, saya ingin menyampaikan kajian Ahad ini subuh berkenaan dengan bagian diri kita yang disukai oleh jin atau setan. Kenapa kita sholat bisa gak khusyuk? Karena setan. Kenapa kita sedekah bisa gak ikhlas? Karena setan. Kenapa kita malas ibadah? Pasti karena setan. Memang setan ini luar biasa, Pak. Tapi saya heran masih banyak orang yang suka berteman dengan setan. Bapak saudaraku, Bapak buka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ibu bapak yang dikeluarkan itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Setingkat Nabi saja bisa dikeluarkan dari surga. Masalahnya cuma satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Setingkat Nabi, apalagi kita, salahnya banyak, bahkan berulang-ulang, diganggu setan lagi. Bagaimana itu, Pak? Makanya Allah ingatkan, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, karena setan itu adalah mengeluarkan orang tua kita dari surganya Allah. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6, Inna syaitan lakum adu fattakhidhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak, setan itu musuh yang nyata bagi kita. Oleh karena itu, betul-betullah dia jadikan musuh, jangan dijadikan sahabat oleh kita. Siapakah sebenarnya yang disukai oleh setan? Tubuhnya itu, bagian tubuhnya itu ada yang disukai oleh setan. Dan dia sholat juga memang, tapi termasuk bagian tubuhnya disukai oleh setan. Apakah itu? Di bawah kuku-kuku manusia. Banyak orang sholat pelihara kuku panjang nggak, Pak? Masih ada nggak orang suka pelihara kuku panjang? Ada, Pak. Padahal sholat, padahal guru, kukunya panjang. Kalau sering panjang tuh jempol, kelingking, itu sering tuh. Kok panjang, Pak? Cantik. Dia nggak tahu setan itu suka dengan kuku-kuku yang panjang. Karena kata Rasulullah SAW,
Kami diberi batasan dalam memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, yaitu semuanya tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Bapak Saudaraku, siapa yang kukunya lewat 40 malam, berarti dia sudah berniat memanjangkan kukunya. Lalu kata Rasulullah, potong pendeklah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat dengan sihir rayuan serta godaan lewat kuku-kuku yang panjang. Jadi kuku panjang itu Pak perekat setan. Makanya ada link setan. Link setan yang paling lengket Pak. Ya. Link kambing kalah, karena kambing takut sama setan. Lem apa lagi? Lem kanji apa lagi? Lem setan lah yang menerima. Semua lengket dibuat dia. Jadi Bapak Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada muazin pegang ini kukunya panjang pula. Allah yang berajar nih mau panjang kali kuku Udin tuh deh. Kau nggak mau yang ngajar kawan setan itu. Nah, di sini siapa tukang ngajar Pak? Coba tengok kuku Pak. Nggak kawan setan. Hampir. Tahu Pak, kalau sudah dikumandangkan azan, setan itu lari terdiri-diri. Tapi karena kukunya panjang, dia berontak ke kukunya. Orang-orang yang diruqyah kalau kukunya panjang, payah usirnya. Jadi kuku-kuku panjang potong. Bapak bangun tidur, itu yang dianjurkan kita pegang mata atau cuci tangan. Kalau bangun tidur langsung ini Pak. Bapak kalau bangun tidur langsung bersih-bersih atau cuci tangan? Nah, Bapak apa? Bersih-bersih kan? Bersih-bersih. Nah, Bapak puja-puja tarik. Bu, Ibu kalau bangun tidur kucek-kucek dulu atau cuci tangan dulu? Betul ya, jangan bohong. Anjurannya cuci tangan dulu. Kenapa? Waktu kita tidur, tangan kita ini lasah. Rekreasi tak kemana-mana. Orang kalau tidur Pak pakai sarung, garuknya leluasa. Emanglah. Jadi Bapak Saudaraku, bangun tidur nih kumat semua kuku-kukunya nih, entah garuk apa-apa. Terus pegang mata, kuman lah yang diletakkan di situ. Maka cuci tangan dulu. Bapak Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, terus gimana ini? Dosanya udah banyak dari tangan. Potong kukumu dan berwudulah cuci pergelangan tanganmu. Memang gak wajib mencuci pergelangan tangan, ini gak wajib. Rupanya di pergelangan tangan kita ini ada kukunya, situlah yang banyak dosanya. Karena kuku-kuku yang panjang. Maka saudaraku, nanti kalau kita kukunya panjang, berarti dia harus sadar dirinya itu adalah kawan setan. Cara motong kuku, biasanya Bapak motong kuku kayak mana? Bapak kalau motong kuku kayak mana? Dari mana dulu?
Bapak duduk. Bapak dari mana motongku? Jempol. Oh, Bapak jempol. Bapak jentik. 4 orang aja beda, Pak. Nah, sekarang Pak, yang penting kan dipotong dan bagus. Tapi ulama kita mengajarkan kalau motong kuku karena ada kerapinya, telunjuk sebelah kanan, tengah, manis, kelingking, sisakan jempol, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, jempol. Ingat Pak? Ulang lagi ya. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, jempol. Jempol terakhir Pak. Ya, terakhir kanan. Baik. Bapak saudaraku, selanjutnya yang disukai setan. Jadi tadi yang kukunya panjang itu sholat itu pasti payah khusyuk, pura-pura soleh aja itu ya. Makanya kalau orang yang masih mau sholat tapi kukunya panjang, pura-pura soleh, karena kawan setan masih dilekatkan. Yang kedua, lubang mulut manusia. Lubang mulut manusia. Kenapa dengan lubang mulut manusia? Karena menguap manusia ini. Bapak saudaraku, kata Rasulullah, menguap itu datangnya dari setan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita kalau sholat Jumat 15 menitnya khutbah, kenapa Bapak kok nunduk terus Pak? Belas menitnya Bapak dengarkan, macam tak suruhnya khutbah, ini semua. Makanya saya kalau khutbah, saya macam orang bentak-bentak saya, biar gak tidur. Ya, khutbah singkat, udah singkat tidur, menguap-nguap itu kadang. Sholat lagi mana? Kalau udah sholat muak-muak, ngaji muak, wirid yasin. Ini mana kalau Bapak ada wirid yasin, tahlilan, ngantuk dia nggak bawa. Begitu la ilaha illallah itu bangun karena mencapai rukuk direbus. Karena setan ini memang luar biasa Pak. Tapi kenapa kita nonton bola kok nggak? Nyeritain orang gak pernah ngantuk, giliran ibadah kok ngantuk. Jadi memang kata Rasul, menguap itu datang dari setan. At-tasabbuhu fa innama huwa minasyaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaraddahu mastata'a. Menguap itu datang dari setan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, hendaklah menahan semampunya. Ada orang muak sholat sampai bunyi. Ya, dia nggak terasa. Kita sebelahnya buka di mulut kawannya. Dia nggak mikirkan kita sebelah. Bapak
suruh nutup mulutnya. Kalau nggak ditutup, setan masuk ke dalam mulutnya. Jadi Ustaz, kayak mana nih biar setan yang nggak selalu di mulut kita? Nah, kalau berwudu, kumur-kumur, banyak orang berwudu, makanya bersiwak itu bagus. Cuma kita kan ada orang yang gila nengok siwak di kantongi. Dulu ada waktu masa sikat gigi di kantong. Kau tahu bukan sikat gigi itu siwak. Itu siwak. Kalau mau nengok kita di Madinah, orang-orang kalau mau ziarah sholat di apa namanya itu? Sholat apa itu? Rodatul Niat, rodah di rodah, taman-taman surga. Itu bawa siwak itu orang-orang siwaknya kecil. Rupanya kalau bersiwak itu datang berkah dari Allah. Segala kemudahan kalau ibadah dimudahkan sama Allah. Makanya kita kalau wudu biar bagus ibadahnya, kumur-kumur bukannya kumur, jadi gosokin, dibuang apa ditelan? Kalau puasa telan, buangnya sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena setannya di sebelah kiri. Ini kita bahas setan nih. Makanya jangan sampai kena kaki kawan sebelah kiri, tersinggung, oh pikir aku setan. Makanya ada masjid tempat wudhunya nggak ada tempat air yang rendah itu, sama keramiknya. Ia buang ludah kena kaki awak, jijiknya memang. Inilah salah ini. Nampak kali ini yang bangun masjid ini tukangnya nggak sholat di masjid. Bodoh. Kan banyak tukang nggak sholat Pak. Makanya cari tukang yang sholat. Ini kadang tukang ajan tidur di sebelah masjid. Pantes susah hidup kamu. Tengoklah Pak melacaya. Orang ajan tidur gak malu dia. Orang pulang bangun dia. Semoga tukang-tukang diampuni Allah dosa-dosanya, yang segera ditobatkan yang belum bertobat. Dan aku pun kena olah tukang juga. Pak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumur-kumur gosok, buang lagi. Tapi kumur-kumur gak wajib, memang gak wajib. Tapi kegunaan kumur-kumur itu untuk menghindari setan. Baik. Yang ketiga, lubang hidung manusia. Lubang hidung manusia. Kenapa setan suka dengan hidung manusia? Ilas tayqaza ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanshir salasa. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu lalu beristinsar sebanyak 3 kali, karena setan bermalam di batang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Rupanya setan nginap di hidung manusia. Makanya setan itu suka dengan hidung-hidung yang nyepor. Karena hotel ini
bintang 5 lebar. Tersinggung ya Pak. Ustaz Indra, suka hidung yang besar disukai setan karena lubangnya besar. Nginap di situ dia Pak. Makanya Bapak Saudaraku, kita kalau berwudu bukan cuci hidung. Yang banyak orang cuci hidung gini. Yang disuruh itu istinsa, ambil air biru, tarik, kuat, nanti keluarannya dari kuping. Baru siswa ini dalam kuping ini tarik sedikit, keluarkan, sini, tarik sedikit, sini. Kenapa? Ini tempat menginap malam setan. Makanya Pak Saudaraku, kalau kita mau tidur, anjurannya berwudu dulu. Sebenarnya wudu ini nggak bayar loh Pak, tapi malas dalam wudu. Ada saatnya kita nggak mau wudu, pulang meriam, aku kamu membumi. Ini kali, begini Mak. Di pagi aku berwudu, gigil. Makanya saya gigi enggak ya, sampai handphone pun ketinggalan. Pinjam handphone Bapak ya. Nanti bagi 2 kita. Pahalanya. Lubang yang keempat, lubang telinga manusia. Lubang aja nih. Lubang telinga manusia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang lelaki. Dikatakan ia berterusan tidur hingga masuk waktu subuh. Ia tidak bangun mengerjakan sholat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Kadang kita dengar azan, kita abaikan panggilan azan. Kata Rasulullah, siapa yang mendengar suara azan lalu tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka siramkan timah yang mendidih di telinganya. Suruh kita dengan kerjaan kita, padahal sudah azan. Di sana ajalah, masjid sana aja, masih terkejar nih. Dikejarnya, rupanya terkejarlah, putus rantai kecelakaan, gak sampai di masjid yang dituju. Nah gitu dia. Setannya ini karena udah mencingin telinga dari pagi sampai siang, sampai asar, terus lalai dalam panggilan-panggilan azan. Makanya berwudu itu memang tidak wajib cuci telinga, sunnah. Kenapa dicuci? Karena telinga-telinga kita ini kadang bisa menyebabkan kita masuk neraka jahanam. Walahum adhanul la yasma'una biha. Punya telinganya tapi tidak digunakan mendengarkan perintah Allah, masuk neraka jahanam. Jadi gara-gara setan mengencing telinganya, kita bisa masuk dalam nerakanya Allah. Bapak saudaraku, yang kelima, urat darah manusia. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran dalam tubuh.
berzikir. Kalau orang berzikir, insya Allah peredaran darahnya akan lebih baik. Yang keenam, lubang pusar manusia. Kenapa setan suka dengan lubang pusar manusia? Karena di pusar manusia itu banyak kuman. Di pusar manusia itu Pak, banyak kotoran. Makanya kita kalau mandi, pusar-pusarnya dibersihkan, udel. Dan setan paling gak suka dengan udel bodong. Karena udel bodong selalu jedutin setan. Karena udel bodong itu bersih, udel yang di dalam itu. Maka bersihkan Pak kalau mandi. Mohon maaf, kalau dalam keadaan mandi junub, bersihkan. Dalam keadaan oles pakai minyak kayu putih. Kadang tanpa kita sadari, rupanya di pusat kita pun banyak yang disukai oleh setan. Kadang kita begini, kenapa sholatku ini kok gak kusuk ya? Pikiranku kok melayang-melayang aja sholat. Nah, coba diperiksa-periksa pusatnya. Ini anggap sepele di semua ini, tapi ini adalah bagian tubuh manusia yang disukai oleh setan. Terakhir, lubang kemaluan manusia. Buka Al-Quran surah Al-Mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum an sholatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka yang bisa menjaga pandangan, menjaga pembicaraan, dan termasuk adalah kemaluannya. Banyak orang sholat mau, puasa mau, zikir mau, berzina pun mau. Banyak orang tanah suci mau, bolak-balik ke tanah suci, tapi berzina pun mau. Makanya Bapak saudaraku, kita mungkin ibadah sendiri masih mau, ibadah sendiri mau, ditengok orang lebih banter ibadahnya. Ketika kita buat maksiat, gak ada orang lebih banter buat maksiatnya. Makanya Bapak saudaraku yang diingatkan itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Di dalam mana? Surga Firdaus. Banyak sekali hari ini kita laki-laki Pak dikalahkan dengan dengan nafsunya. Makanya kenapa ya kenikmatannya berbeda. Rupanya kata Rasulullah, setan itu menambahi kenikmatan ketika berzina. Bapak bisa lihat, ada orang sudah berumah tangga, udah tua, diingatkan sama tetangganya, Pak, Bapak nggak malu Pak ditengok sama orang, anak Bapak udah besar-besar, Bapak udah ke tanah suci bolak-balik, alah dikirkan orang. Perempuan pun kadang gitu, kalau nggak ada suaminya merantau, mohon maaf, imannya lemah, ganggu suami orang. Rupanya ketika dia berzina, beda rasanya, karena setan ikut bersamanya. Jadi Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang doyan berzina ketimbang, mohon maaf, ketimbang yang halal. Padahal istrinya ada, tapi sama istrinya dia nggak dapat kebahagiaan, nggak dapat kepuasan. Dia lebih dapat dengan yang lain. Padahal yang lain itu sampai kadang kita gini, ikut ceweknya, padahal elek, lebih cantik bojone, pau.
Sekarang bukan masalah kelek cantiknya, kenikmatannya itu Pak. Karena ketika dia melakukan dosa, setan ikut bersamanya menambahkan kenikmatannya. Jadi Pak, kita jangan tertipu. Begitu dia nikah, rasanya podo waneh. Waktu bercerai, rasanya 7 kali lipat. Selingkuh 7 kali lipat. Begitu dan nikah, rasanya podo kami bojo yang pertama meneh. Itulah. Makanya artinya apa? Kita kalau mau terhindar dari gangguan kemaluan, maka istinjalah yang benar. Teringatnya bapak-bapak kencingnya jongkok apa berdiri? Nah, ya, terus yang berdiri itu biasanya buka pintu mobil, duyuhin apa mobil, apa ya? Kalau bapak tidak jongkok, nampak Umar marah di bapak itu. Umar gak ada lagi. Kenapa harus kencingnya jongkok? Rupanya kalau kita berdiri kencingnya, waktu nanti kita dalam keadaan rukuk dan sujud, itu mau nanti menetes lagi. Kalau tak saya bapak pakai sempak pagi, bukanya sore, cium sempaknya. Kalau nggak tenginya setengah mampus gitu. Nah, jadi inilah yang dapat kita sampaikan 7 bagian tubuh manusia yang disukai oleh jin, yang disukai oleh setan. Dan ini adalah musuh kita yang harus kita lawan. Perhatikan ketika kita berwudu, bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita berkumur-kumur, bagaimana kita menghirup air, bagaimana kita membasuh telinga, dan bisa diperhatikan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.